kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Selalu menolong dan menolong kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap. Saya mengundang Bapak Ibu berdiri. Berkali-kali Kau menolong kami Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Yesus Kau setia Tuhan. Amin. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa
kuatkan dalam lembah gelap. Katakan Kau setia Tuhan, Engkau Yesus yang setia. Amin, haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sedih. Kau selalu ada Tuhan. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Tidak ada satupun janji-Mu Tuhan bahwa kami tidak mengalami sakit, bahwa kami tidak mengalami masuk dalam lembah kelam. Tidak ada satupun janji-Mu Tuhan yang Kau ucapkan bahwa kami tidak pernah mengalami hal itu. Tapi janji-Mu Tuhan, di dalam kekelaman Kau ada, di dalam rasa sakit yang kami hadapi, yang kami alami, Engkau beserta dengan kami Tuhan. Dan janji-Mu itulah yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih berkali-kali Engkau menolong kami Tuhan. Berkali-kali Engkau sudah menguatkan kami. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Terbukti pada saat ini, sore hari ini Tuhan, Engkau menguatkan dan Engkau menolong kami, memberikan kepada kami anugerah, kesempatan untuk kami boleh ada berjumpa dengan saudara-saudara kami di rumah ibadah-Mu ini Tuhan, untuk kami menaikkan pujian, pengagungan dan mendengarkan pesan-pesan-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus tak terbatas untuk kami mengerjakan firman Tuhan dalam hidup kami selanjutnya. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, kita boleh ada. Dan hari ini kita belajar mengenai ibadah dengan hati. Bapak Ibu Saudaraku, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan membaca ayat ini dalam Yesaya 29 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Yesaya 29 ayat 13 sampai dengan yang 16, kita akan baca ayat 13 sampai dengan 16, ya. Bergantian, saya terlebih dulu, Bapak Ibu, ayat 14 dan seterusnya kita bergantian. Ayat 13 berkata demikian, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap, sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita?
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, saya jujur berkata kepada Bapak Ibu ya, ini ayat spesial buat saya Bapak Ibu. Artinya begini, saya masih ingat betul ini ayat pertama kali saya sampaikan ketika saya diundang oleh Bapak almarhum Bapak Pendeta Yahya Prayogo di bulan Oktober, ya, tanggal 20 tahun 96. Jadi mungkin Bapak Ibu yang tidak mengalami masa-masa itu ya, jadi yang tahun 96 yang ikut Pak Ruby masih ingat ya. Ini di situ proyektornya, kemudian di sini ada layar dan saya menggunakan transparent sheet ya untuk menyampaikan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, ayat ini yang saya pakai pertama kali ketika saya diundang. Tentu yang sekarang saya sampaikan berbeda dengan yang dulu ya, saya sesuaikan dengan keadaan. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, tapi ayat pembuka ini Yesaya 29 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Waktu itu saya sampaikan ayat 13 saja. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang kita lakukan terus-menerus berulang-ulang, biasanya akan ada masa di mana kehilangan nilai. Ya. Doa yang kita terus lakukan berulang-ulang, ibadah yang kita lakukan berulang-ulang, ada masa-masa tertentu nilainya itu berkurang, Bapak Ibu. Sama seperti kalau kita rutinitas ya, itu disebut sebagai rutinitas. Kalau kita datang kepada melakukan pekerjaan rutinitas, ya pada waktu awal kita bekerja, ya saya pertama kali bekerja di PT JAWOTI itu, wah giat sekali Bapak Ibu. Tapi begitu sudah rutinitas, kemudian mulailah ada perasaan jenuh, ada perasaan membosankan gitu ya. Kemudian saya coba cari alasan untuk bisa tidak masuk kerja kan gitu ya. Karena rutinitas. Begitu pula dengan ibadah Bapak Ibu. Ya. Ada saat-saat tertentu kita merasakan tidak ada nilainya. Ada saat-saat tertentu kita merasakan apa yang kita kerjakan rutinitas termasuk pelayanan tidak berarti. Ya. Ini yang dialami bangsa Yehuda. Ya. Yesaya ini ditulis sekitar tahun 700-an Bapak Ibu. Tahun 700-an sebelum Masehi. Jadi kalau kita melihat latar belakangnya, ini adalah teguran atas umat Israel. Datang kepada Tuhan dengan mulut, bukan dengan hati. Memuliakan Tuhan dengan bibirnya, bukan dengan hati. Ibadah kepada Tuhan hanya menjalankan perintah manusia yang dihafalkan. Bukan perkara hati. Seperti ini kan ibadah. Ibadah kan? Siapa yang menentukan liturginya? Manusia. Dalam hal ini saya sebagai gembala kan menentukan. Ada masukan-masukan dari banyak pihak. Begini Pak, begini. Saya ambil, oh ya baik. Bukan perkara perintah manusia yang dihafalkan. Kalau Tuhan Yesus kemudian memakai ayat ini dalam Matius 15 ayat 7 sampai dengan 19, itu perkara mengenai cuci tangan sebelum makan. Ya. Kemudian mereka orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, kok murid-muridmu makan nggak pakai cuci tangan? Kemudian muncullah kata ini ya. Apa yang masuk dalam mulut
itu bukan menajiskan, tapi apa yang keluar dalam mulut. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam peristiwa ini Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ini menjadi satu pelajaran buat kita semua. Walaupun ibadah itu adalah satu rutinitas yang kita kerjakan setiap minggu, setiap Selasa, setiap Sabtu, di Zoom, ya, saya mengajak Bapak Ibu untuk ambil bagian lah dalam jam-jam ibadah. Mungkin Bapak Ibu lelah setelah bekerja di hari Sabtu dan lain sebagainya. Mari datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Ya, 30-40 menit tidak lama kita lakukan. Ajak anak, ajak saudara, ajak keluarga untuk bisa kita ambil bagian di dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Walaupun itu rutinitas, ya. Ada saatnya nilai itu berkurang. Ada saatnya nilai itu kemudian kita berkata membosankan. Nah, yang terjadi Bapak Ibu di dalam ayat ini muncul dan Tuhan telah berfirman oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Gak ada hati. Nampak dari luar serius memuji Tuhan. Iya. Memuliakan Tuhan dengan bibirnya nampak serius, tapi hatinya tidak ada. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, munculnya peristiwa ini karena ada kerusakan moral para pemimpin. Ya, para imam. Jadi kalau kita melihat latar belakangnya di dalam Yesaya 28 ayat 7 sampai dengan yang ke-8 ini, ya, tolong dibacakan bagaimana pemimpin Yerusalem, ya, apa yang mereka lakukan. Yesaya 28 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Yesaya 28 ayat 7 sampai dengan 8. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur, mereka pusing oleh arak. Pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Sungguh, segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Ya, betapa rusaknya pada saat itu. Moralnya nggak ada. Pemimpin imam, nabi, penglihat-penglihat, yang seharusnya menjadi pemuka agama, menjadi teladan bagi orang-orang Israel pada saat itu, mereka kemudian rusak moralnya. Ini disebabkan kalau Bapak Ibu lihat ya, bagaimana bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel pada saat itu menggoda iman mereka. Di satu sisi orang Israel, ya, di satu sisi orang Israel mengalami kekurangan, sementara bangsa-bangsa yang menyembah berhala itu mengalami kemakmuran. Sehingga mereka kemudian mengalingkan mukanya. Ya. Muncullah ayat kemudian berkata, orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Pujian tadi sungguh bagus Bapak Ibu. Jadi pujian tadi kalau diterapkan di dalam bangsa Israel ini, ya, di dalam bangsa Israel pada saat itu, ketika mereka berada di dalam lembah kekelaman, mereka tidak merasakan adanya Tuhan. Sehingga mereka kacau, ya, pikirannya kacau. Kemudian mencoba mencari alternatif lain yang membuat mereka melupakan kesukaran yang sedang mereka hadapi. Sehingga ayat 7 tadi berkata, mereka mabuk oleh anggur, mereka mabuk oleh arak. Sungguh segala meja,
Karena mereka sudah rusak moralnya, maka pada waktu pelayanan, segala meja, segala misbah yang harusnya mereka kuduskan, apa yang terjadi? Penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Kalau sudah keadaan demikian, Bapak Ibu, pemimpinnya sudah demikian, maka rakyat kemudian punya perilaku sebagai pencemooh. Sudah tidak bisa diajar lagi. Sudah rusak moralnya. Ayat 14 sampai dengan yang ke-15 berkata demikian. Ayat 14 sampai dengan 15. Sebab itu, dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemooh, hai orang-orang yang memerintah rakyat yang ada di Yerusalem ini. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut dan dengan dunia maut, kami telah mengadakan persetujuan, biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Ya, apa maksudnya Bapak Ibu? Ini latar belakangnya. Ya, ayat ini muncul karena satu peristiwa pada zaman itu, di tahun 701 sebelum Masehi, pada masa itu, Raja Hizkia, Raja Yehuda mengadakan perjanjian maut dengan Mesir. Ya. Ayat 15 tadi berkata, karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut dan dengan dunia maut, kami telah mengadakan persetujuan, biarpun cemeti, berdesik-desik, dengan kerasnya kami tidak akan kena. Sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami. Dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Merasa aman. Kenapa? Karena ada pengepungan pada zaman itu oleh Raja Sanherib. Raja Asyur. Kemudian mereka karena ada perlawanan dari Raja Sanherib ini, Raja Asyur ini, mereka kemudian mengadakan perjanjian dengan Mesir untuk meminta perlindungan. Kami aman kok. Yehuda melupakan Tuhan. Ini dikisahkan ulang di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 13 sampai dengan 21 Bapak Ibu. Mereka melupakan Tuhan. Tidak perlu kita baca, tapi intinya saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Tuhan marah. Betul-betul Tuhan marah. Ya. Di dalam masa-masa itulah mereka datang kepada Tuhan tanpa hati. Jadi ibadah yang mereka lakukan di masa-masa kesukaran itu pada waktu adanya persetujuan maut. Nah, ini disebut persetujuan maut karena itu bukan mendatangkan berkat. Karena engkau melupakan Tuhan. Jadi akibatnya mereka datang kepada Tuhan itu bukan dengan hati. Dengan mulutnya, memuliakan Tuhan dengan bibirnya, dan ibadah yang dijalankan hanya sekedar menghafalkan apa yang manusia perintahkan, imam-imam perintahkan, ya, tapi tanpa hati. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah latar belakang kenapa terjadi. Kalau kita tarik garis benang merahnya untuk kehidupan kita, ya, kalau pada zaman itu Yehuda dikepung oleh Raja Sanherib, Raja Asyur. Memang pada masa itu, tahun 700 sebelum Masehi itu Bapak Ibu, betul-betul masa kesukaran yang besar sekali. Ada satu kisah ya, masih ada yang ingat ini. Pak Ruby masih ingat gak Pak Ruby? Di masa-masa Sanherib ini. Ada yang tahu Pak? Kelaparan besar. Sampai ada 2 orang perempuan berkata begini, karena kelaparnya, hari ini kita makan anak kita ya. Besok makan anakmu ya. Oke, setuju.
maka dimakanlah anak itu. Dan ketika esoknya perempuan yang sudah berjanji itu kemudian menolak, maka terjadilah pertengkaran. Perkara itu kemudian sampai kepada telinga Raja Hizkia. Begitu parahnya. Sehingga apa yang terjadi? Dalam kesukaran keadaan itu kan semestinya mereka datang kepada Tuhan itu dengan hati. Semestinya datang kepada Tuhan kan dengan sungguh-sungguh. Tapi justru yang terjadi karena kesukaran itu mereka datang dengan hanya membawa mulut, memuji Tuhan dengan mulut, memuliakan Tuhan dengan bibir, tanpa hati yang dibawa. Pernahkah Bapak Ibu ngalami itu? Bertubi-tubi datang persoalan dan kemudian rasa hati kita ini seperti tawar, hampa. Datang kepada Tuhan, tidak merasakan kedekatan dengan Tuhan. Tidak merasakan kehadiran Tuhan. Bisa terjadi Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar penyebabnya itu adalah rutinitas saja. Yang tadi saya katakan Bapak Ibu. Rutinitas itu bisa menyebabkan suatu saat karena rutinitas, maka bisa menyebabkan nilai ibadah atau nilai pekerjaan karena rutinitas itu menjadi berkurang. Itu secara psikologi, ya betul Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lakukan tiap hari. Apa yang Bapak Ibu lakukan tiap hari? Ya, mungkin ada yang jual makanan tiap hari, jual makanan, sampai suatu saat merasa bosen kan. Sekarang kalau ibadah yang kita lakukan, ya, ada saatnya seperti itu. Tetapi di dalam kasus ini, penyebabnya adalah karena kesukaran yang mereka hadapi dan seolah-olah seperti tadi dikatakan dalam pujian Bapak Ibu. Kalau pujian tadi kan berkata, dalam rasa sakit Engkau ada, dalam kelam Engkau ada. Tapi bagaimana kalau tidak ada? Ya. Ini penindasan dari Raja Asyur. Setelah itu lolos Bapak Ibu. Setelah lolos, kemudian mereka melupakan Tuhan lagi, ya. Baru kemudian di tahun 500-an, jadi mulai tahun 600 sampai dengan tahun 500, tepatnya tahun 586 sebelum Masehi, itu terjadi lagi penindasan. Yaitu oleh bangsa Babel. Berkali-kali mereka melakukan hal yang sama. Mereka tidak pernah belajar dari satu pengalaman yang mereka alami. Yaitu ketika mereka meninggalkan Tuhan, maka mereka mengalami keadaan yang tidak baik. Mereka datang kepada Tuhan dengan hati, ya. Pada waktu mereka kemudian Raja Hizkia ini kemudian mengaku di hadapan Tuhan. Salah saya ini. Kemudian Raja Hizkia kemudian minta tolong kepada Tuhan. Tolong dibaca. Ya, kisah tadi ini ditulis juga di dalam 2 Raja-Raja 19. Tolong baca 2 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai dengan yang ke-16. 2 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai dengan 16. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah, segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah.
Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Amin. Jadi dikatakan di sini Bapak Ibu, kalau kita membaca sebelumnya, itu Raja Sanherib ini berkata, kamu lihat loh bangsa-bangsa lain itu. Semuanya tunduk kepadaku. Raja ini, raja ini, raja ini, tunduk semua. Kepada siapa engkau akan bersandar? Nah, udahlah nyerah aja. Ya. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Saya ulang Bapak Ibu. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusannya. Sama seperti Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu mengalami keadaan yang tidak baik, bisa dikatakan, saya menerima keadaan yang tidak baik itu. Lalu apa yang kita lakukan? Lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Jangan salah alamat untuk meminta pertolongan. Ya, jangan salah alamat. Pelajaran hari ini membuat pelajaran bagi kita bahwa kepada Tuhan sajalah alamat yang paling tepat untuk kita meminta pertolongan Tuhan. Ya, sama seperti Hizkia menerima surat itu, saya yakin dan percaya ada ketakutan di situ. Tapi Hizkia membacanya. Setelah Hizkia membacanya, kemudian Hizkia pergi ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapannya. Sampaikanlah saja kepada Tuhan Bapak Ibu dan Saudaraku. Ya, ayat 34 sampai dengan 35. Apa yang dilakukan oleh Hizkia? 34 sampai dengan 35. 2 Raja-Raja 19 ayat 34 sampai dengan 35. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Tuhan memberikan kemenangan. Amin. Tuhan memberikan kemenangan. Saat Hizkia datang kepada Tuhan, saat Hizkia membentangkan suratnya di hadapan Tuhan. Dan Hizkia mengaku di sini, dia bertobat dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Bukan datang hanya dengan mulutnya, bukan datang hanya dengan bibirnya, tapi Hizkia datang dengan hatinya. Jadi ada pertolongan Tuhan. Nah, kalau kita lihat juga di sini, ada janji Tuhan. Yesaya 28 ayat 16, dikatakan demikian. Kita kembali di dalam Yesaya 28 sebagai latar belakang dari Yesaya 29. Yesaya 28 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Yesaya 28 ayat yang ke-16, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Ya, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Di Sion aku letakkan di situ. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kan enggak mungkin kalau Tuhan sudah menaruh di Sion itu, Yerusalem, Sion itu Yerusalem, ditaruh di situ, ya, sebuah dasar dan kemudian kota itu dihancurkan dan kemudian lenyap. Gak mungkin. Pasti Tuhan pelihara. Ya kan? Sekarang coba lihat Bu Rosa. Seberapa banyak bangsa-bangsa yang kemudian sudah punah? Mana bangsa Moab? Mana bangsa Asyur? Mana bangsa-bangsa yang dulu ada? Kecuali Mesir.
Mesir tetap Tuhan pelihara. Sebab Mesir adalah saksi hidup perjalanan bangsa Israel. Semua bangsa enggak ada. Tapi coba lihat, bangsa Israel yang luasnya hanya 2000 km persegi. Dengan penduduk yang hanya 9 sampai dengan 10 juta. Dari 2000 tahun yang lalu, bangsa itu ada. Sekarang pun juga masih ada. Kenapa? Karena Tuhan katakan ada janji Tuhan di sini. Aku menaruh di situ. Dasar batu yang mahal. Tidak mungkin bangsa ini lenyap. Sampai kapanpun gak mungkin bangsa ini lenyap. Iran mencoba menghapus. Betul ya? Dia berkata, kami akan hapus Israel dari peta. Masih ingat mengenai Hitler yang memusnahkan 4 juta penduduk Israel, orang-orang Yahudi pada saat itu dimusnahkan karena dia ingin habis bangsa ini. Enggak habis Bapak Ibu. Bangsa yang tidak pernah ngalami masa-masa damai loh. Perang terus. Tapi tetap ada bangsa ini. Kenapa? Karena ada batu penjuru yang ditaruh Tuhan di sana. Jadi ketika Asyur menyerang, mereka melupakan janji Tuhan bahwa Tuhan itu menaruh ada batu di situ. Batu ini kalau hurufiahnya pada saat itu, kan aku menaruh di situ, ya, kerajaan Daud yang kekal. Nggak mungkin hilang. Jadi kamu nggak perlu takut diserang oleh bangsa Asyur pun, aku pelihara bangsa ini. Asal kamu jangan meninggalkan aku gitu loh. Bangsa ini tetap eksis, tapi orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Tapi bangsa ini akan tetap ada Bapak Ibu. Walaupun Yesaya 28 ayat 16 yang firman Tuhan tadi berkata, siapa yang percaya tidak akan gelisah, bahwa di Sion itu Tuhan taruh batu penjuru, batu yang mahal di Sion, suatu dasar yang teguh. Itu sedang menunjuk kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu batu penjuru. Ya. Dari bangsa yang kecil inilah lahir juru selamat umat manusia. Walaupun ini nubuat Bapak Ibu. Tapi hurufiahnya pada saat itu, ya diingatkan, gak mungkin orang Asyur itu kemudian menghancurkan bangsa ini kemudian lenyap, gak mungkin. Aku sudah taruh dasar yang teguh di bangsa ini. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan gelisah. Datanglah beribadah dengan hati dan miliki optimis, bukan pesimis. Orang yang pesimis itu seperti orang tadi saya katakan, kenapa mereka datang tidak dengan hati? Karena mereka melihat kegagalan. Kami kok mengalami kesukaran ya? Fokusnya pada kegagalan atau apatis. Apatis itu fokusnya itu pada ketidakpedulian. Aku nggak peduli dah. Orang nggak peduli lagi dengan dirinya. Maka dia datang bukan dengan hati. Dia datang hanya dengan mulut. Dia memuliakan Tuhan hanya dengan bibirnya. Dia tidak peduli. Itu orang yang apatis. Atau sinis. Fokusnya pada ketidakpercayaan. Orang yang sinis. Sama dengan setan pada kasus Ayub. Iyalah. Dia setia, Ayub taat, Ayub takut akan Allah. Kenapa? Karena dia sinis. Ketidakpercayaan, fokusnya pada ketidakpercayaan. Karena engkau pagari sih. Coba kalau pagar itu dicabut. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, sekalipun ibadah itu adalah rutinitas, ya,
bawalah hati kita dengan perasaan optimis. Satu keyakinan dalam diri kita bahwa Tuhan pasti menolong kita. Katakan amin. Pasti menolong kita, Bapak Ibu. Jangan dengan perasaan pesimis, fokusnya pada kegagalan. Jangan pada perasaan apatis yang fokusnya pada ketidakpedulian. Jangan kepada rasa sinis, fokusnya kepada ketidakpercayaan. Ya, tapi optimis. Jadi ibadah dengan hati itu seperti Hana berdoa, aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Sama seperti Hizkia. Begitu hal yang menakutkan Hizkia terima, ya, surat itu dia terima, hal yang menakutkan, tapi Hizkia tahu akan apa yang harus dia lakukan. Maka dia bawa surat itu dan mencurahkan ke dalam hadirat Tuhan. Demikian juga dengan Hana. Ya, Hana kan selalu dihina karena dia nggak punya anak. Selalu disakiti oleh Penina. Ya, madunya. Kamu nggak punya anak tuh. Dia tidak meluapkan kekesalan kepada suaminya. Dia tidak meluapkan kekesalan kepada madunya. Tapi dia bawa kepada hadirat Tuhan. Bawalah hati kita pada waktu kita menyembah Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Momen ibadah adalah momen yang berharga bagi kita. Amin. Jangan sia-siakan itu. Tapi bawalah hati kita pada waktu kita beribadah. Nah, sabda Tuhan Yesus yang berkaitan dengan ibadah itu, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Bawa kita. Seolah-olah kita ini orang yang miskin di hadapan Tuhan. Tahu Mbak Bibit miskin di hadapan Tuhan? Kita ini seperti nggak punya apa-apa, nggak punya daya gitu. Selain Engkau Tuhan sumber kekuatan kita. Maka Tuhan Yesus katakan dalam Matius 5 ayat yang ketiga ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Artinya orang yang merasakan nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan selain daripada Engkau Tuhan. Maka Tuhan Yesus katakan, berbahagialah engkau, orang yang miskin di hadapan Tuhan. Yang kedua, orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Ada gairah. Jangan fokus kepada kegagalan, jangan fokus kepada ketidakpedulian kita. Udahlah, nggak peduli saya sudah capek untuk berdoa. Itu orang yang apatis atau sinis, ketidakpercayaan kepada Tuhan. Tapi kita punyai rasa haus dan lapar akan kebenaran kita. Kalau kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang miskin di hadapan Tuhan, ya. Tadi saya sudah jelaskan ya, miskin ya, itu sedang berbicara tentang aku gak bisa Tuhan. Gak bisa lakukan ini tanpa Engkau Tuhan. Kemudian kita punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Dan kemudian ini dikatakan, orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang suci hatinya. Nah, orang yang suci hatinya ini seperti Hizkia tadi Bapak Ibu. Dia sadar kesalahannya. Ya. Kalau tadinya dia tidak peduli, ya, mabuk, anggur dan lain sebagainya, kemudian dia sadar dan akhirnya kemudian dia bertobat di hadapan Tuhan. Itu adalah orang yang suci hatinya. Amin Bapak Ibu. Membawa hati pada waktu kita berhadapan dengan Tuhan. Yaitu orang yang miskin di hadapan Tuhan, orang yang haus dan lapar akan kebenaran, dan orang yang suci hatinya. Bawa kita kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya orang yang berdosa. Maka pada saat itulah kita disebut sebagai orang yang suci hatinya. Pesan penutup ibadah adalah anugerah Allah. Karena itu datanglah kepada Dia dengan segenap hati untuk mengasihi Allah yang hidup. Tuhan memberkati. Amin.
meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi kita katakan kebaikan Tuhan, berkali-kali Dia tolong kita. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Mari kita tundukkan kepala kita. Seringkali kita menghadapi keadaan-keadaan yang tidak baik, dan kemudian kita datang kepada Tuhan dengan rasa hati yang tawar, dengan rasa hati yang seperti hampa. Pelajaran sore hari ini meneguhkan kita. Bawalah hati kita saat kita berjumpa dengan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Pada sore hari ini kami sudah menaikkan pujian hormat bagi Engkau Tuhan, ucapan syukur bagimu Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan ruangan ini, kami pulang dengan penuh sukacita. Sebagaimana kami datang di dalam berkat Tuhan, maka kami pulang pun di dalam berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal,
dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudaraku saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam rumah tangga, Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaan, Tuhan memberkati dalam sekolah, bahkan keluarga besar, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Anak cucu menantu diberkati Tuhan. Damai sejahtera dilimpahkan bagi Bapak Ibu dan saudaraku. Perlindungan Tuhan menyertai, Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya, Tuhan menjauhkan dari segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan meteraikan semuanya ini dan Tuhan melindungi kita, Tuhan memberkati kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hormat kemuliaan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Yesus setia.